Halo teman-teman kelas 12, apa kabar? Pasti lagi sibuk-sibuknya ya mempersiapkan diri untuk ujian dan masuk perguruan tinggi. Nah, ada satu jenis teks yang sering banget keluar di pelajaran bahasa Inggris. Bahkan penting banget buat kemampuan berpikir kritis kalian di masa depan. Ada yang bisa tebak? Yaps, argumentative text. Kalian mungkin mikir, aduh apaan lagi nih? Susah ya? Jangan khawatir, di video ini kita akan bedah tuntas apa itu argumentative text. Mulai dari pengertian sampai cara bikinnya biar nilai kalian makin oke. Siap? Yuk kita mulai. Jadi, apa itu argumentative text? Sederhananya, ini adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pandangan atau posisi terhadap sebuah isu. Tujuannya cuma satu, supaya pembaca setuju sama argumen kita. Bayangin aja, kalian lagi ngobrol sama teman dan mencoba meyakinkan dia kalau belajar kelompok itu lebih efektif daripada belajar sendirian. Nah, argumen yang kalian pakai, bukti-bukti yang kalian kasih, itu semua adalah inti dari argumentative text. Kalian nggak cuma kasih opini, tapi juga mendukung opini itu dengan alasan-alasan yang kuat, logis, dan bisa dipercaya. Nah, sama kayak teks lainnya, argumentative text punya struktur yang baku loh. Ada 4 bagian penting yang harus kalian ingat baik-baik. Di bagian ini, kalian kenalkan isu atau topik yang akan dibahas. Dan yang paling penting, kalian harus sampaikan tesis atau argumen utama kalian di sini. Tesis ini adalah inti dari seluruh tulisan kalian. Misalnya, kalau topiknya belajar kelompok, tesisnya bisa. Meskipun belajar mandiri punya manfaat, belajar kelompok menawarkan keuntungan yang lebih besar bagi siswa. Ini adalah dagingnya dari teks kalian. Di bagian ini, kalian jabarkan alasan-alasan yang mendukung tesis kalian. Setiap paragraf harus berisi satu argumen utama yang didukung oleh bukti-bukti, seperti fakta, data statistik, atau pendapat ahli. Contoh, argumen SAP. Belajar kelompok meningkatkan pemahaman materi karena adanya diskusi. Argumen 2, belajar kelompok juga melatih kemampuan sosial dan kerjasama. Ini yang bikin teks kalian makin kuat. Kalian harus tunjukkan kalau kalian juga mempertimbangkan sudut pandang lawan. Counter argument adalah argumen dari pihak yang tidak setuju dengan kalian. Setelah itu, kalian langsung berikan rebuttal atau bantahan yang kuat untuk melawan argumen tersebut. Contoh, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa belajar kelompok bisa jadi ajang bermain-main. Namun, hal ini bisa diatasi dengan membuat aturan dan fokus pada tujuan awal. Di bagian akhir, kalian simpulkan kembali semua poin yang sudah kalian sampaikan. Ingat, jangan tambahkan informasi baru di sini. Cukup tegaskan lagi tesis kalian dengan kata-kata yang berbeda dan berikan kesan yang kuat. Ini adalah kesempatan terakhir untuk meyakinkan pembaca. Nah, biar tulisan kalian makin keren dan meyakinkan, perhatikan juga ciri kebahasaannya. Persuasif-persuasif. Kata-kata yang membujuk dan meyakinkan. Contohnya, undoubtedly, it is clear that, jelas bahwa, it is essential to realize, penting untuk menyadari. Logical appeals, menggunakan data, fakta, atau statistik. Ini penting banget biar argumen kalian gak cuma opini. Contoh, according to a recent study,